Di antara kata tanya berupa apa, siapa, di mana, dan kapan, ada satu kata tanya yang bukan sekedar mau menggali atau mendapatkan informasi, tapi mau cari tahu ada alasan apa di baliknya. Kata tanya itu adalah mengapa. Unik sekali kata tanya mengapa. Ini sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang biasanya orang yang menanyakan ini berpikir dalam. Dia mau tahu ada apa di balik sesuatu, atau ada apa di balik siapa atau seseorang, atau ada apa di balik sebuah peristiwa. Pertanyaan mengapa itu ada unsur interrogatif. Ingin cari tahu mengapa bisa terjadi demikian. Untuk mendapatkan alasan itu memang tidak mudah. Dan mengapa itu juga mengandung kalau tidak berhati-hati menjadi sebuah pertanyaan yang sifatnya menghakimi. Ada menuduh di sana. Seringkali pertanyaan mengapa paling sulit untuk dijawab dibanding pertanyaan apa, siapa, di mana, lalu kapan atau bagaimana. Namun yang menjadi masalah adalah ketika terlalu banyak kita tanya mengapa, dan kita tidak mendapatkan jawabannya. Maka pada saat itu kita mungkin bisa jadi kecewa dan bisa jadi justru karena tidak dapat jawaban untuk pertanyaan mengapa, kita akhirnya bisa jadi tidak mau melakukan sesuatu itu. Atau tidak ada alasan yang logis, akhirnya kita merasa itu sesuatu yang bukan kebenaran dan kita nggak mau memahami atau menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Pertanyaan mengapa memang sangat mendalam. Tapi hati-hati, terlalu banyak tanya mengapa, apalagi kepada Tuhan, akan membuat telinga kita tertutup kepada suara Tuhan yang menyapa kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan. Hari ini dibacakan dari kitab Habakuk, sebuah tulisan seorang nabi yang khusus. Pada masa itu ada kesulitan dan pertanyaan mengapa dilontarkan oleh Habakuk. Habakuk pasal 1 ayat 2-3 lalu 13-14. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia, engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Lalu Habakuk 2 ayat 1-5. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya tanpa menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Pasal 1 dan pasal 2 Habakuk merupakan sebuah pergumulan dan pergulatan Nabi Habakuk. Ketika dia melihat ada penindasan, dia lihat ada kelaliman, dia mulai bertanya kepada Tuhan mengapa. Berapa lama lagi? Dan di balik pertanyaan itu saja sebagai manusia yang terbatas, Habakuk seolah memang tampaknya seperti menyalahkan Tuhan. Mengapa engkau perlihatkan kejahatan? Mengapa engkau memandangi orang yang berbuat khianat dan diam diri saja? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang lahir dari sebuah kekecewaan seorang manusia yang merasa ketidakadilan sedang terjadi di dalam hidupnya. Kita juga sering lantunkan pertanyaan ini, bukan? Mengapa
saya ditinggal pergi orang yang saya kasihi? Atau kita masih tanya mengapa saya bangkrut, mengapa saya gagal, mengapa saya ini itu dan sebagainya, dan mengapa. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang biasanya lahir dari kekecewaan sekaligus sebuah pertanyaan yang punya tuntutan yang tinggi untuk mendapatkan jawaban. Dan ini benar sekali apa yang Habakuk juga alami. Sehingga dalam pasal 2 tampak sekali dia berdiri di tempat pengintaian, dia tegak di menara, dia mau meninjau dan menantikan apa jawaban Tuhan. Tapi yang menarik, jawaban Tuhan tidak seperti yang dia tanyakan. Dia tanya alasan mengapa ada kelaliman, mengapa ada ketidakadilan dan sebagainya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjawab, oh karena aku mau menghukum kamu, tidak. Tapi Tuhan menjawab justru dengan sebuah statement, pernyataan yang sangat kuat. Yang sebenarnya ini intisari dari percaya kita kepada Tuhan. Yaitu bahwa di dalam ayat yang tadi dibacakan ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Ungkapan ini sebenarnya bukan jawaban atas alasan-alasan yang diminta oleh Habakuk dari Tuhan atas kelaliman yang terjadi, tapi jawaban Tuhan telak dengan mengatakan, sudahlah, hiduplah dari percayamu. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Jangan busungkan dada dan jadi sombong. Jangan lalu mengkhianati Tuhan dengan melaga. Jangan mengangangkan mulut seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Tuhan menegur sebenarnya apa yang menjadi pertanyaan Habakuk dan manusia pada umumnya terhadap ketidakadilan. Ketika pertanyaan mengapa dilantunkan kepada Tuhan dan Tuhan berhak untuk tidak menjawab. Atau berhak untuk menjawab, tidak, aku tidak akan beritahu alasanku. Itu kedaulatanku. Tanpa perlu engkau tahu alasannya, terimalah. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Percayalah kepadaku. Apa yang kulakukan itu bukan untuk menghabisimu. Ini yang seringkali membuat kita, memang pandangan kita menjadi kabur saat dipenuhi masalah dan beban berat. Sampai akhirnya telinga kita tertutup, tidak bisa mendengar Tuhan yang menyapa secara pelan dan sayup-sayup. Kita menuntut Tuhan, mengapa engkau tidak tunjukkan jalan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bukan Tuhan tidak tunjukkan jalan. Kita terlalu menuduh Tuhan. Kita bertanya mengapa kepada Tuhan. Tetapi kita tidak dengar dia menyapa kita. Dan sebenarnya dia sudah beritahukan jalan-jalannya. Hanya telinga kita sudah tertutup oleh segala macam kekecewaan, kebencian, amarah. Yang melahirkan pertanyaan mengapa, dan mengapa. Pesan sederhana dari ayat-ayat di kitab Habakuk mau ajarkan kepada kita bahwa bila terlalu banyak kita gunakan waktu untuk bertanya mengapa, dan mengapa kepada Tuhan kita kehilangan waktu untuk mendengar dia menyapa dan memberitahukan jalan-jalannya. Jangan lupa kita suci mengatakan iman tumbuh dari pendengaran, bukan dari pertanyaan kita. Iman tumbuh dari telinga kita yang terbuka mendengarkan suara Tuhan. Ada yang Tuhan ingin sampaikan di balik segala derita, duka cita, beban berat, pergumulan, kebangkrutan, sakit penyakit. Tuhan mau menyapa kita lewat itu semua. Tapi kita sudah kadung dan terlalu banyak bertanya, mengapa saya sakit, mengapa saya berkabung, mengapa saya ditinggalkan, mengapa. Tuhan mau kita punya iman yang imbang, yang bukan bertumbuh dari pertanyaan demi pertanyaan kepada Tuhan, tapi dari pernyataan-pernyataan dari Tuhan kepada kita. Bukan mengapa yang kita terus serang Tuhan, mencari jawaban. Tapi kita tidak mau dengar Tuhan yang menyapa kita. Iman tumbuh dari pendengaran akan sapaan Tuhan. Mari kita tumbuh di dalam itu. Mari dengarkan secara tajam apa yang Tuhan ingin sapa kepada kita setiap harinya. Kita mulai hari. Jangan awali dengan, mengapa saya hidup lagi Tuhan? Mengapa beban saya belum beres Tuhan? Tapi tenang, hening, dan diamkan diri sejenak. Dengar dia sedang menyapamu. Buka telinga tajam-tajam sebelum engkau buka mulut kepadanya. Buka telinga tajam-tajam kepada Tuhan sebelum engkau dengan tajam menuduh Tuhan atau menuduh sekitarmu sebagai penyebab dari masalah hidupmu. Ayo, dengarkan dia menyapa. Kurangi pertanyaan mengapa. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.